mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalankan aktivitas ya. Dan Amel kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan kisah Sayyidina Hamzah Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini ada Ibu Nyai Hajah Hotim Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillah sampai sekarang walaupun ini flu pilek-pilek tapi semangat terus tetap semangat. Iya. Iya, ini sepertinya sudah banyak yang terserang batuk flu ya. Sudah hampir semua anak santri ini pada flu. Iya, karena memang musimnya seperti sekarang ini ya. Nah, kita pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan Sayyidina Hamzah. Nah, ini seperti apa ini Bu Nyai kisah-kisahnya dari Sayyidina Hamzah ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pendengar setia Radio Pas FM beserta keluarga besar Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali walaupun sebetulnya ini bukan jadwal saya, tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan saya bisa berjumpa dengan Anda semua, mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita bersama-sama hadiah Fatihah dulu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sya'ana sya'ran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita bersama-sama menjadikan syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita tetap diberi kenikmatan Allah yang luar biasa, diberi iman Islam, umur yang berkah, rezeki yang berkah, dibaringi Allah Subhanahu wa taala ilmu yang berkah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa istiqomah dalam ibadah dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita mudah-mudahan selalu dalam lindungannya, selamat, bahagia, nikmat dunia sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam kita haturkan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Pas FM yang sangat saya cintai, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua lagi melanjutkan cerita sahabat Hamzah biar kita semua faham siapa sahabat Hamzah, kayak apa peran beliau ketika berjuang membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus bisa mencontoh beliau, yaitu sahabat Hamzah. Perjuangan orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu luar biasa.
tidak menghiraukan nyawa, harta, semuanya tidak dihiraukan hanya untuk membela Rasulullah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Rasulullah bisa nek cara bahasa Jawane ngrayangi jithok ya wae. Perjuangan kita kayak apa? Kita sedekah wae hitung-hitung perhitungan. Kita ngaji wae nggih potoi perhitungan bar ngaji untuk jus kok 5 jus 6 jus wis mikire ndang gagil liyane. Kita berjuang sekarang itu Masya Allah selalu banyak perhitungan, selalu dihitung dan dihitung. Zaman Rasulullah semua sahabat tidak ada yang menghitung semua harta, semua waktu, semua tenaga, bahkan jiwanya semua untuk perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu ketika beliau belum masuk Islam, beliau memang nek cara wong Jawa huduk jemuah wage, wah diagung-agungkan, dibangga-banggakan orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena beliau itu orang yang paling hebat, paling kuat, paling perkasa adalah Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah ketika dia belum masuk Islam luar biasa merangi orang Islam, ya juga sama ketika orang Islam perang dengan orang kafir lah. Ketika Sayyidina Hamzah terketuk pintu hati masuk agama Islam juga sama, dia merangi orang kafir lah luar biasa, sampai membunuh berapa orang kafir yang waktu itu memerangi orang Islam. Sayyidina Hamzah adalah seorang yang bisa membunuh corone ngoten empol-empole wong kafir. Timpol-pole wong kafir iku terbunuh dari tangan beliau Sayyidina Hamzah, termasuk ayahnya Hindun, orang yang sangat terkenal di Mekah, termasuk keluarga besarnya Hindun terbunuh semua dari tangan Sayyidina Hamzah, termasuk keluarganya Wahsy juga terbunuh dari tangan Sayyidina Hamzah. Sehingga Sayyidina Hamzah dia merasa harus membayar dosa-dosanya ketika belum masuk Islam, membunuh orang-orang kaum Islam, orang kaum muslimin. Sekarang berbalik, dia harus kembali menghabiskan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, setelah Sayyidina Hamzah begitu berperang melawan kaum kafirin, kaum musyrikin, Sayyidina Hamzah dalam endingnya beliau juga akhirnya terbunuh. Terbunuhnya juga di tangan keluarga besar, yaitu yang telah dibunuh Sayyidina Hamzah dari tangan Wahsy, suruhan dari yaitu Hindun. Hindun sangat geram karena ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh di tangan Sayyidina Hamzah. Sehingga siapa yang bisa menghabisi Sayyidina Hamzah akan diberi hadiah yang sangat besar oleh Hindun. Ketika perang Uhud, berlomba-lomba ingin membunuh Sayyidina Hamzah. Mereka berlomba-lomba, hanya satu yang di nek cara Jawa dinter. Hanya satu, yaitu Sayyidina Hamzah. Termasuk Wahsy juga dendam karena keluarga terbunuh dari tangan Sayyidina Hamzah. Begitu perang berkecamuk di perang Uhud, Sayyidina Hamzah terbunuh kena tombaknya Wahsy. Begitu Wahsy, wah dengan bangganya dia bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian pelapor sama Hindun. Hindun juga langsung dia ketawa terbahak-bahak karena dia udah merasa puas. Terus ngambil pedang, dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, yang belah itu perempuan namanya Hindun. Dicongkel hatinya, dimakan, dikemah-kemah. Tapi mau ditelan, akhirnya diluntakkan. Gak sampai nelen. Kalau si Hindun bisa nelen dagingnya Sayyidina Hamzah, ya nggak mungkin kena api neraka. Karena barang siapa yang pernah yang bisa merasakan bisa nyentuh aja, penyentuh dagingnya Sayyidina Hamzah, dia tidak akan kena api neraka. Tapi akhirnya juga Sayyidina Hindun nanti di akhir cerita juga Hindun masuk Islam dan bisa masuk surga. Nah, Sayyidina Hamzah terbunuh dengan sadis, sangat sadis.
Karena dendamnya Hindun kepada Sayyidina Hamzah bukan hanya dicongkel dadanya, dimakan hatinya, juga diiris hidungnya. Diiris hidungnya, kemudian telinganya dibuat aksesoris. Saking geramnya ini Hindun, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis menjerit, ya Allah, kula mboten ridho Gusti, kula mboten lilo, kula gak rela ya Allah. Paman saya berjuang mati-matian belani kula, ngrungkepi kula, tapi ternyata terbunuh dengan sangat sadis dan mengerikan. Kula mboten ridho, ajeng kula bales Gusti. Saking gak kuate Rasulullah melihat pamannya terbunuh dengan sadis sampai mun nangis jerit, kula bales Gusti. Saking kuat. Nah, di saat itulah akhirnya turun ayat fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Akhirnya turun ayat karena saking gak kuat Kanjeng Nabi sampai kiambe niku wow kok pengen bales. Lah Allah ngendika, kena Muhammad kowe bales sekron kowe dendam kena. Nek cara Quran iki boleh balas, tapi harus pas. Tidak boleh melebihi. Misalnya kok dipukul pipi kanan plek, ya balesnya harus pipi kanan plek, jangan balesnya plek kanan kiri, nggak boleh. Itu Quran boleh dibalas tapi harus pas sesuai dengan kejahatannya dan kedolimannya. Tapi ketika ni Allah wal ayang sabartum lahu wa khairul lissabirin. Allah ngendika malih Muhammad, nek pancen kok seliamu sabar, aku luwih seneng wong sing sabar, artinya enggak usah dibalas begitu. Tapi sekarang enggak, bahkan sebaliknya pembalasan adalah lebih kejam dari perbuatan, kan begitu ya Mbak ya. Kalau zaman sekarang umat Kanjeng Nabi juga seperti itu. Wah, raiso harus lebih kejam dari pembalasan. Kalau menurut Quran boleh dibalas tapi harus paham. Misalnya kok wajahmu tuh kayak ketek, biarin aja kamu sendiri, berarti ketek satu. Kok jangan balas podo ae kamu juga kayak kera. Lo nanti keranya dua dipati, ada dua nanti. Jadi ngendikane Allah saya gak usah dibales. Berarti wong dhewe iku sing elek. Tapi nek bales berarti podo eleke kabeh. Engko nek gone pati ketek ya loro. Itu ngendikane Allah. Jadi kisah-kisah seperti ini memberikan contoh, memberikan suri tauladan betapa mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun hatinya hancur. Begitu sangat hancur karena paman yang dicintainya terbunuh, bukan hanya terbunuh biasa sampai segitu sadisnya. Tapi akhirnya Rasul tidak membalas sedikit pun, hanya beliau berdoa mudah-mudahan pamannya bahagia dan orang-orang yang menyakiti, yang menzalimi pamannya terketuk pintu hatinya, akhirnya semuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Itulah contoh seorang sosok yang dibangga-banggakan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah memang satu-satunya orang yang tidak akan bisa ditandingi seluruh dunia. Meskipun dari awal nabi-nabi yang pertama sampai akhir memang ditutup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat sabar. Jadi umat Nabi Muhammad itu ujiannya banyak, tapi solusinya tuh mau satu, kon sabar. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Baik, menarik sekali Mitra Pas di pagi hari ini terkait dengan kisah Sayyidina Hamzah. Berarti karena keberanian dari Hamzah ini Bu Nyai ya, yang sudah membela agamanya seperti itu. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda
Masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kisah Sayyidina Hamzah Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nyai terkait dengan keberanian Sayyidina Hamzah ketika perang. Ini garda terdepan seperti itu Bu Nyai ya. Lalu selanjutnya apa saja ini kisah-kisah dari Hamzah yang selanjutnya ini selain keberaniannya yang luar biasa ini Bu Nyai? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pendengar setia Radio Pas FM yang sangat dimuliakan Allah, alhamdulillah, dengan kisah beliau yang begitu berani memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sebagai garda terdepan dalam perang di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa peperangan yang langsung dipimpin beliau. Memang zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya itu memang selalu dalam peperangan, selalu perang dan perang. Karena apa? Karena waktu itu Islam masuk di kota Mekah, di negara Arab, itu dianggap agama yang sangat aneh, karena belum kenal sama sekali. Di situ semua penduduk Mekah belum kenal yang namanya Allah benar-benar tauhid, termasuk tadi Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah itu juga beliau sebentar sekali berjuang. Karena apa? Dulu juga belum Islam dan beliau sangat gigih bersama orang-orang kafirin. Jadi Sayyidina Hamzah itu ketika hidup beliau selalu perang membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zaman perang Badar beliau juga sudah ikut perang Uhud, beliau berjuang sampai segitunya. Karena apa? Karena beliau merasa bahwa saat inilah dia harus mulai berjuang mati-mati untuk membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya adalah itu keponakannya sendiri, yang dulu dimusuhi, yang dulu juga ingin dibunuh juga, tapi ternyata beliau diberi kekuatan Allah masuk Islam, diberi hidayah Allah masuk Islam, dan setelah masuk Islam beliau selalu perang ikut membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbunuhnya beliau itu belum sampai beliau meninggalkan keluarga ataupun anak cucu, sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat berduka. Sangat-sangat berduka. Supaya apa? Supaya Sayyidina Hamzah itu nanti sampai kapanpun tidak akan dilupakan jasa-jasanya oleh umat Islam, termasuk di Kholi yang kemarin sudah saya sampaikan. Karena apa? Banyak orang yang mengatakan Khol itu bid'ah, Khol itu dolalah, Khol itu belum ada masa Rasulullah. Loh, kok sampai bisa mengatakan dolalah, bid'ah, belum ada zaman Rasulullah? Padahal itu jelas ini yang membuktikan ketika wafatnya Sayyidina Hamzah. Lah itu di Kholi sudah jelas ini hadisnya sahih. Kok ada orang mengatakan itu bid'ah, berarti ngajinya belum selesai, tapi dia sudah berani membid'ah-bid'ahkan semua yang tidak dijalani Rasulullah, yang tidak dilakukan Rasulullah, berarti bid'ah. Loh, kok bisa-bisanya jenengan zaman sak mangke kok do nggawa HP iki bid'ah lo ya. Zaman kan jenengan enggak ada HP gitu. Berarti nek jenengan nggo HP bid'ah, kalau bahkan dolalah neraka loh. Berarti yang bawa HP semuanya besok masuk neraka. Sebab zaman Kanjeng Nabi enggak pernah bawa HP. Zaman Rasulullah juga enggak ada pakai celana. Kanjeng Nabi pakai gamis. Dan jenengan sekarang pakai celana, berarti jenengan juga bid'ah. Wong jenengan pakai baju yang belum pernah dipakai Rasulullah. Zaman Rasulullah enggak pernah pakai celana.
Makanya jenengan ngendikan hati-hati ojo gampang bid'ah-bid'ahno. Padahal awake dhewe bid'ah, jangan seperti itu. Nek jenengan bid'ah-bid'ahkan berarti jenengan bawa HP bid'ah neraka. Jenengan pakai celana bid'ah neraka. Jenengan kok zakat fitrah pakai beras bid'ah neraka. Zaman Kanjeng Nabi enggak ada beras gitu, Mbak. Nah, zaman Kanjeng Nabi enggak ada beras, Mbak Amel. Jadi enggak ada zakat fitrah beras, enggak ada. Lah sekarang kok jenengan zakat fitrah beras padahal Kanjeng Nabi waktu itu enggak pakai beras. Kan bid'ah kalau gitu. Kalau kan neraka berarti jangan ya masuk neraka. Makanya jangan gampang-gampang kita itu membid'ah-bid'ahkan. Ya bid'ah ada, ya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ini bid'ah hasanah itu yang baik-baik itu boleh, tapi yang sayyi'ah yang jelek-jelek enggak boleh. Termasuk kita HP ada manfaatnya monggo enggak apa-apa lah, walaupun ketika Kanjeng Nabi enggak ada HP, sekarang kok ada HP, kita bawa HP ya boleh lah. Yang penting ada manfaatnya. Penuh ilmu dengan HP tersebut. Lah mungkin zaman Rasulullah gak pernah pakai celana, jenengan pakai celana. Lah nek sak mangke jenengan pakai celana pakai napos gamis terus ngalor ngidul, ngembali wong wedok malah. Oke, makanya yang penting kita itu sama-sama, yang penting tidak keluar dari kaidah agama Islam, tetap yang dijalankan tuh agama yang baik, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan Rasulullah, enggak apa-apa lah. Yang penting jangan saling menyalahkan. Pokoknya angger apik wis gak usah diolo-olo. Yang penting awake gak usah elek wong liya, awake nglakoni nek bener ya monggo dilakoni, elek ora usah diloki, gitulah ngoten. Hadose Sayyidina Hamzah menika berjuang masuk Islam sampai terbunuh, beliau gak sampai lama begitu. Oke, itu tadi beberapa kisah dari Sayyidina Hamzah. Begitu besar perjuangan Sayyidina Hamzah untuk ikut memperjuangkan agama Islam sampai akhirnya terbunuh ketika perang Uhud seperti itu, Bu Nyai. Nah, menarik sekali Mitra Pas, dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kisah Sayyidina Hamzah ya. Untuk narasumber kita ada Ibu Nyai Hajah Khotimah Hanif, dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 saat acara ini berlangsung ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, yang ada yang bertanya, Bu Nyai, dari Mas Alkin dari Jaksa. Assalamualaikum Bu Nyai. Mau tanya, ini teman saya itu istrinya selalu main HP. Memang sesudah beres-beres rumah katanya. Nah, suami sudah ngasih tahu jangan main HP terus, tapi selalu nggak digubris. Nah, apakah ketika didiemin ini suaminya akan kena dosa ini, Bu Nyai? Apakah itu termasuk memerangi hawa nafsu? Nah, ini. Monggo kalau jawab ngeten. Memang kita berumah tangga itu tidak semulus yang kita bayangkan. Memang kalau masih berlayar di pinggir-pinggir samudera, belum banyak ombak itu masih seneng toh. Tapi nek mau tengah-tengah samudra banyak sekali ombak, masya Allah, semakin banyak ujian, semakin banyak terpa ombak. Kalau nggak kuat saes tuh akhirnya nggih ambyur lah. Pertama begini, yang namanya keluarga itu memang harus selalu bermusyawarah.
Tapi ada yang egois, dia harus menang, aku harus menang. Ya juga ada. Tapi kita kembali lagi, memang orang hidup di dunia itu tidak ada yang sempurna. Kita selalu diuji. Memang mungkin dari sisi yang lain anaknya baik-baik, orang tuanya baik, tetangganya baik. Lah mungkin istrinya yang rontok resa. Lah begitu. Jadi begini, kalau punya istri seperti itu, ya monggo lah. Seorang suami harus bisa jadi suami yang bijaksana. Misalnya kok perempuan sudah tanggung jawab beres-beres rumah, beres-beres rumah, ya dijak seneng, jak jalan-jalan. Begitu itu harus, jangan kok menyambut gawe tok ngrumati omah, tok ngrumati anak, jangan seperti itu. Itu harus diperhatikan, Jak jalan-jalan, jak seneng-seneng, cuma kok ngrumati keluarga tok kan bosen, jenuh. Lah kok seandainya sudah jak jalan-jalan, seneng-seneng, lo gak mampu Bu Hatim, ya semampunya lah, gak usah perlu banyak duit, dijak nang guna alun-alun wis seneng mlaku-mlaku anak pun seneng sapur gitu. Niku nek kita bisa mengambil yang paling sepele itu, wis seneng wong wedok jak metu jalan-jalan wis seneng. Soalnya saya juga perempuan. Juga kadang sering kontra kok kon tengok kon mergawe, kon mikir sembarang terus, gak tahu seneng-seneng. Ya memang kita ketemu keluarga ya seneng, tapi ya biar ndak stres. Kan terapinya perempuan kan tidak seneng-seneng jalan-jalan, itu terus terapi begitu. Jadi kok sudah dicukupi, dikasih seneng keluar seneng-seneng, tapi kok masih bangkang, itu namanya bangkang itu. Itu namanya bangkang. Ya kalau menurut fikih kalau perempuan bangkang ya emang harus dinasehati, nggak mau dipukul. Tapi ya jangan sampai membuat luka, untuk menangkut-nakuti lah. Kok dipukul masih dia kok nggak manut, kok jeung bangkang mawon. Tapi perempuan rumah saku nek sampai belum sampai dipukul, kalau dia udah dirayu, disayang, dirangkul. Alah wong wedok wong kan dibikin dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk kan manggone teng ngisor kelek. Lha paling gede kelek wis meneng wong wedok ya. Makane niki rahasia besar. Wong wedok anggere disayang dikane wis meneng, wis seneng. Mangkane dikandani gak ngates anggere dikowek dirangkul disayang, insyaallah manut. Tapi ojo gak manut. Lah boleh memang boleh dinjarno dipisah ranjang, wong kowe tak kandhani gak gatek ora manut. Saiki dhewe-dhewe pisah ranjang 1 bulan kok malah seneng lah, kok beneran loh. Iki gak bener malah iki. Udah gak bener lagi, berarti sudah gak bisa diambil kebaikannya. Kan Islam mengajarkan seperti itu biar dia cerdas, biar dia berbuat baik, kembali ke jalan yang benar. Tapi kok malah tambah garang, tambah nentang. Yo terserah, monggo laki-lakinya dia punya kebiasaan apa, monggo boleh. Tapi nek iso ya jangan sampai berantakan lah. Piye carane berbuat sebaik-baiknya untuk keluarga kita, ngoten. Ya boleh itu cara Islam entuk niku dinjarke. Memang seperti itu harusnya cara fikih ngoten. Jadi kok jenengan iki emang merangi jenengan kudune memang bener-bener merangi hawa nafsu panjenengan iku kuat apa ora ujian. Jenenge wong rumah tangga kan mau jenengan baru di pinggir samudra ijek dengan ombak itu tenang. Nek wis mulai masuk ombak semakin besar gini iki ujiane kudu kuat-kuatan, kudu saling mengerti lah piye carane keluarga ben utuh iki harus banyak ilmu yang dipelajari sebelum kita menikah begitu. Intinya tadi adalah komunikasi seperti itu Bu Nyai, sangat penting ya. Itu tadi Mas Alkin. Jadi kalau misalkan udah sering bolak-balik dikasih tahu, dinasehati tetapi masih saja seperti itu, ya biarin, memang dibiarin dipisah ranjang. Kalau dia memang kalau emang nggak bener lakuinnya, habisnya nggak bener kan nggak boleh. Tapi kalau bener dia ngaji terus Quran itu ya bagus. Tapi nggak bener ya memang harus dilungakno. Atau mungkin jualan istrinya ya. Iya jualan online dia juga ya. Mesti semuanya ya tahu kalau jualan online malah seneng dapat hasil kok. Tapi kan nggak bener ya, memang ya itu nanti jawabannya emang nggak apa-apa lah. Atau mungkin istrinya karena jarang diajak jalan-jalan, ya, jadi mungkin bisa juga. Sumpek refreshingnya lewat HP itu tadi. Ya bisa juga. Makanya laki-laki harus pintar-pintar, kudu bijaksana lah.
Jangan sampai membuat rumah tangga berantakan gara-gara HP. Jenengan kudu ngerti piye carane ben iso lepas saka HP jak seneng-seneng, dibahagia, jak mlaku-mlaku cuma golek duit terus gak dipikirne bojone, bojo padha butuh seneng. Tidak hanya uang saja. Iya. Betul. Itu tadi Mas Alkin yang ada dari Jaksa ya. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih Pak Rohmat yang ada di Trangkil. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap wabarakatuh. sekali. Lika-liku dalam rumah tangga pasti ada Bu Nyai. Nah Iya, ini iya, emang gak ono lepas saka ujian. Yang paling berat rumah tangga niku suami istri. Harus selalu kita berkomunikasi yang baik seperti itu. Cukup terus wes kudu mau takut gak mau tak ceraikan niku ora bener niku. Kudune selalu komunikasi. Ojo menang-menangan dhewe, kudune wong loro iki saling mengerti. baik. Ngoten. Menarik sekali. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung ya. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati, Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Masih di program Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kisah Sayyidina Hamzah bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Hotim Hanif Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953855877. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Ini dari Bu Nurul di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, kalau zaman dahulu ini kan untuk memperjuangkan agama dengan perang. Nah, kalau zaman sekarang ini bagaimana ini Bu Nyai? Yes, bagus sekali. Monggo. Ya begini Ibu, ya Rasulullah memang selalu perang dan perang. Sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perang. Perang kita sekarang memerangi hawa nafsu kita, memerangi HP, memerangi macam-macam yang ada di dalamnya HP. Sekarang tuh perang kita itu yaitu memerangi hawa nafsu kita untuk jangan sampai kita tergelincir ikut dalam perbuatan yang sangat-sangat nista, termasuk zaman semangka yang gampang-gampangnya tadi membid'ah-bid'ahkan itu sangat-sangat bahaya. Itu perlu diperangi itu. Jangan sampai kita itu gampang-gampangnya membid'ah-bid'ahkan orang lain. Karena apa? Kalau kita dengan mudah membid'ah-bid'ahkan orang lain, akhirnya Islam tidak akan tenang, tidak akan sejuk. Karena apa? Islam itu sejuk kalau kita itu saling menghargai, saling menghormati, bukan saling menghujat, begitu. Jadi kita berjuangin sekarang itu ayo bareng-bareng kita memerangi hawa nafsu kita. Jangan saling menghujat, jangan saling menjelek-jelekan orang lain, jangan menjelek-jelekan ibadah orang siapapun. Yang penting kita itu menghargai. Tek kono carane kayak gitu mau kita hargai. Jangan kepengin opo, kita juga saling menghargai biar ndak ada permusuhan. Yang ada kita harus selalu sejuk, damai. Kita berjuangin sekarang ayo bareng-bareng merjuangno Islam itu dengan kedamaian, dengan kesejukan, dengan saling menghargai, menghormati. Ya kembali lagi jangan saling mencela, jangan saling mencaci, jangan gampang membid'ahkan, jangan gampang yaitu menyalah-nyalahkan ibadahnya orang. Walaupun salah jangan langsung dipangkas salah, itu enggak, didohno sik alure. Kalau udah ketemu, oh ternyata begitu ya lah, akhirnya kan tidak marah-marah. Kalau langsung dipangkas itu salah, itu
sempit, itu tidak boleh. Akhirnya ya permusuhan. Jadi perang kita itu atine kudu ditoto. Masya Allah, termasuk tadi rumah tangga nih ati gak ditoto, ya wis kocar kacir. Makanya kalau suami tadi dia kok diem, berarti dia masih sabar. Baik itu masih sabar. Saya nggak sabar langsung keluar talak, padahal itu dosa besar. Juga gampang duwe jenenge pasangan kok gampang langsung muni pegat talak, itu dilarang agama. Itu sangat-sangat dibenci Allah, sangat-sangat dilarang oleh agama. Jadi kita perangi sekarang, merangi hawa nafsu kita, jangan sampai kita tergelincir di tempat-tempat yang sangat-sangat berbahaya. Saling membantu, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo saling membantu, tolong menolong, jangan yang baik, jangan sampai kita itu tolong menolong dalam maksiat dan dosa. Termasuk seperti tadi ada orang yang selalu dia itu nyekel HP terus, ya harus sejuk lah carane piye ben sekira. Enggak seperti itu. Jadi ayo merangi hawa nafsu, berjuangnya merangi hawa nafsu kita. Sekeluarga kita diajak supaya anak-anak kita, kalau kita jangan sampai mengikuti ajaran yang sesat dan jangan sampai mengikuti ajaran yang keras. Islam mengajarkan keluarga kita supaya sejuk, supaya damai, tenang, begitu. Iya, demikian tadi Ibu Nurul ya. Jadi memang memerangi hawa nafsu ini sepertinya gampang untuk diucapkan, tetapi betul sekali Bu Nyai. Nah, ini karena memang waktu kita terbatas, jadi mungkin untuk kesimpulannya di pagi hari ini, monggo Bu Nyai. Ya, kesimpulannya mari kita ikuti sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk sahabat Sayyidina Hamzah yang dijuluki dengan si singa, yang sangat-sangat berani. Kita berjuang sekarang, beraninya harus kita itu menjauhi larangan Allah, berani kita untuk tidak berbuat dosa, berani kita melawan HP, berani kita melawan kemaksiatan yang ada dalam HP ini, sehingga perang kita melawan nafsu insya Allah akan berhasil. Kalau kita tidak berani memerangi HP, akhirnya juga sama akan tergelincir. Kalau tergelincir ya bisa rumah tangga sampai hancur bolak-balik, tidak bisa menjaga nafsu kita dan tidak bisa memerangi nafsu kita. Begitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Namun karena waktu kita terbatas ya, jadi kita harus pamit. Minggu depan insya Allah kita hadir lagi dengan tema yang berbeda Mitra Pas ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk Bu Nyai yang sudah rawuh pagi hari ini. Iya Mbak, saya juga minta maaf kepada semua pendengar apabila saya menyampaikan masih banyak yang masih kurang marem, kurang puas. Mohon maaf karena saya menggantikan Neng siapa namanya Yana ya. Jadi saya tadi pagi di bel antara jam 6:30 di bel. Saya Ibu Imrah, jadi mohon maaf karena sudah ada persiapan. Yang penting mudah-mudahan ada kebaikan yang kita terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.